Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang morfologi bakteri. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk bakteri dan bagian-bagian tubuhnya yang sangat unik. Nah, yuk kita mulai. Yang pertama yaitu ciri-ciri bakteri. Nah, yang pertama, bakteri merupakan organisme prokariotik atau tidak memiliki selubung inti. Jadi, materi genetiknya itu langsung ada di sitoplasma, bukan di dalam nukleus seperti pada sel hewan dan tumbuhan. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu ukuran sel bakteri biasanya kecil sekali, hanya sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer. Nah, karena ukurannya sangat kecil, bakteri hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bakteri tidak memiliki klorofil. Jadi, mereka tidak bisa melakukan fotosintesis seperti tumbuhan, tapi ada juga beberapa jenis bakteri tertentu yang bisa melakukan fotosintesis, misalnya bakteri hijau dan bakteri ungu. Ciri-ciri yang keempat yaitu bakteri reproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, dan ciri-ciri yang terakhir yaitu bakteri memiliki DNA. DNA ini berperan sebagai penyimpan informasi genetik untuk mengatur semua aktivitas di dalam sel bakteri. Jadi, pada reproduksi seksual itu terjadi lewat 3 cara, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Nah, pada transformasi ini, bakteri mengambil DNA dari lingkungannya. Sedangkan pada transduksi, DNA berpindah lewat bantuan virus. Lalu pada konjugasi, dua bakteri ini saling bertukar materi genetik melalui jembatan kecil yang disebut pilus. Nah, sedangkan pada reproduksi aseksual itu terjadi dengan cara pembelahan biner, yaitu satu sel bakteri membelah jadi dua sel baru yang identik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk bakteri. Ada 3 macam nih. Yang pertama yaitu Coccus, yang kedua Bacillus, yang ketiga Spirilla. Nah, yang pertama yaitu Coccus. Coccus ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu Monococcus. Bakteri Coccus yang terdiri sendiri yaitu hanya satu sel. Sedangkan Diplococcus yaitu terdiri dari dua sel coccus yang menempel berpasangan. Yang ketiga yaitu Tetracoccus, terdiri dari 4 sel yang saling menempel membentuk satu kelompok kecil. Lalu Sarcina, yaitu tersusun dari 8 sel atau lebih, biasanya membentuk kubus kecil. Lalu Streptococcus, yaitu tersusun memanjang seperti rantai. Nah, jenis ini sering ditemukan pada bakteri yang menyebabkan sakit tenggorokan. Yang terakhir yaitu Staphylococcus. Nah, Staphylococcus ini tersusun bergerombol seperti buah anggur. Jadi, walaupun sama-sama berbentuk bulat, tapi cara mereka tersusun bisa berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada Bacillus. Nah, bakteri Bacillus ini membentuk seperti batang atau tongkat kecil dan termasuk bentuk bakteri yang paling umum dijumpai. Berdasarkan cara mereka tersusun, Bacillus dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu Monobacillus, yaitu sel bakteri berbentuk batang yang terdiri sendiri. Yang kedua yaitu Diplobacillus, yaitu dua batang bakteri yang saling menempel membentuk pasangan. Sedangkan yang ketiga yaitu Streptobacillus, yaitu beberapa batang bakteri yang tersusun memanjang membentuk rantai. Selanjutnya yaitu Spirilla. Nah, pada Spirilla dibagi menjadi 3 jenis utama. Nah, pada Spirilla ini membantu bakteri bergerak dengan cara berputar di dalam cairan. Nah, yang pertama yaitu spiral. Bentuknya spiral kaku dengan 1 atau 2 lilitan. Biasanya mempunyai flagella di kedua ujungnya untuk membantu bergerak. Selanjutnya yaitu Vibrio. Nah, Vibrio ini bentuknya seperti koma atau setengah lingkaran. Contoh bakteri Vibrio ini adalah Cholerae yang menyebabkan penyakit kolera.
Selanjutnya yaitu Spiroseta. Bentuknya itu seperti spiral, panjang dan lentur. Jenis ini biasanya bergerak dengan cara melingkar seperti ulir. Contohnya Treponema pallidum yang menyebabkan penyakit sifilis. Selanjutnya yaitu struktur luar dan struktur dalam pada bakteri. Yang pertama yaitu struktur luar itu terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sedangkan struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Nah, kita akan melihat gambar struktur bakteri. Yang pertama yaitu kapsul. Kapsul merupakan lapisan terluar yang menyelimuti dinding sel. Lapisan ini tersusun dari polisakarida atau polipeptida yang bersifat lengket dan tebal. Kapsul berfungsi untuk melindungi sel dari kekeringan dan kondisi lingkungan ekstrim. Tidak hanya itu, kapsul juga membantu bakteri menghindari sistem imun inang sehingga sulit ditangkap oleh sel fagosit. Nah, selanjutnya yaitu dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan keras di bawah kapsul yang menjaga bentuk dan kekuatan sel bakteri. Komponen utamanya adalah peptidoglikan yang gabungan antara protein dan karbohidrat. Dinding sel ini berfungsi sebagai pemberi bentuk tetap pada bakteri, serta melindungi dari tekanan osmotik agar sel tidak pecah. Selanjutnya yaitu membran plasma atau membran sel. Pada lapisan ini berada di bawah dinding sel dan bersifat semi-permeable, artinya hanya memungkinkan zat tertentu keluar masuk sel. Strukturnya terdiri atas fosfolipid bilayer dan protein. Membran plasma ini berfungsi untuk mengatur transportasi nutrisi dan limbah. Selanjutnya yaitu flagela atau flagellum. Nah, flagela adalah struktur berbentuk seperti cambuk yang digunakan untuk bergerak. Jumlah dan letak flagela bervariasi, bisa satu di ujung atau monotrik, banyak di satu sisi atau lofotrix, atau menyebar di seluruh permukaan atau peritrik. Nah, fungsi utama flagela adalah sebagai alat gerak, sehingga bakteri dapat mencari sumber makanan, menjauhi racun, atau berpindah tempat sesuai kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu pili atau fimbriae. Pili adalah rambut-rambut halus yang lebih pendek dan lebih kecil dari flagela. Berfungsi untuk menempel pada permukaan atau sel inang, lalu melakukan transfer gen antar bakteri melalui proses konjugasi. Kita akan masuk ke struktur yang dalam. Yang pertama yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental yang mengisi seluruh ruangan dalam sel. Pada proses inilah berlangsung semua reaksi kimia kehidupan bakteri. Sitoplasma ini mengandung air, protein, enzim, ion, serta ribosom. Fungsi utamanya yaitu sebagai tempat terjadinya metabolisme seperti respirasi, sintesis protein, dan pembentukan energi. Selanjutnya yaitu nukleoid, yaitu bakteri tidak memiliki inti sejati seperti sel eukariotik. Sebagai gantinya, mereka memiliki nukleoid, yaitu daerah tempat DNA utama berada dalam bentuk melingkar. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang tersebar di dalam sitoplasma. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein, yaitu proses penyusunan asam amino menjadi protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Nah, yang terakhir yaitu plasmid. Plasmid adalah DNA tambahan di luar kromosom utama. Biasanya itu berbentuk sirkular kecil dan membawa gen tambahan seperti gen ketahanan antibiotik. Plasmid ini berpindah dari satu bakteri ke bakteri lain melalui konjugasi, sehingga memungkinkan bakteri untuk cepat beradaptasi terhadap lingkungan yang berbahaya. Nah, demikian video edukatif dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.